Oh iya, ini beberapa hari yang lalu saya lagi oprek-oprek untuk triggernya viral ya. Ya, ini chamber viral yang kecil guys. Ini yang kecil. Yang besar lagi di proses anodes. Yang ini besar belum di belum di anodes. Belum diproses anodes pewarna. Tapi untuk chamber udah jadi, nggak tahu berapa, 20-an mungkin. Dan di belakang kita masih proses. Besar. Ini ya, viral besar. Kita lihat ya. Jadi demikian tampilan triggernya. Nanti triggernya viral seperti ini guys ya. Ini ya. Oke, kita jelasin dulu ya tentang trigger ini. Ini adalah trigger model baru dari 88. Next, trigger ini akan kita pakai untuk produk-produk kita selanjutnya. Jadi kita udah nggak bikin lagi trigger yang seperti yang dulu, yang produk sebelum viral. Untuk produk-produk selanjutnya kita akan pakai trigger ini ya. Ini akan kita produksi massal. Mana ya? Oh ini trigger yang untuk yang lama ya, lama seperti ini. Lama dan ini kecil sekali guys. Ini perbandingannya. Ukurannya segini ya. Ini cuma untuk perbandingan. Kecil, trigger lama. Ini trigger baru ya. Awalnya kemarin viral saya bikin ini ya, triggernya seperti ini. Pendek. Lalu saya sempurnakan lagi, jadinya seperti ini. Kalau ditanya apa bedanya cukup jauh ya dari fungsionalnya, terus dari presisinya, dan ya total ya, overall jauh banget sama yang kemarin. Jadi ini perlu saya jelaskan ya. Jadi untuk
Untuk trigger yang baru ini kita ada 4 option untuk adjust trigger. Jadi adjusternya untuk setting trigger ya, ini ada 4 bagian. Pertama adalah ini ya, ini yang belakang, ini ya, 1 untuk setting ya, 1 2 lalu yang ketiga ini 3 dan 4 ya. Saya ulang, 1 2 3 4. Adapun fungsi-fungsinya akan saya jelaskan ya. Nyantai ya, nyantai dulu guys. Ini ya fungsinya, yang ini adalah untuk apa ya, langkah trigger ya, lebih tepatnya saya sebut sebagai langkah trigger ya. Ini saya bisa setting, ini saya setting di 2 mili. Ini mentok guys, mentok, ditekan juga nggak bisa. Ini mentok ya. Nih sampai kunci L bengkok juga loh, 2 mili. Jadi trigger sus ini triggernya ini ya, ini hanya bergeser 2 mili. 2 mili. Ini settingan umum ya, ini umum sekali, jadi bukan yang settingan khusus atau yang istimewa. Ini untuk hunting aja, spek hunting. Ini 2 mili guys, ini untuk spek umum, bukan yang spesial. Nanti yang spesial kita bisa setting mungkin cuma di 1 mili. Jadi nanti kalau kita kamera, kita nge-shoot, itu trigger cuman diem gini aja, nggak kelihatan karena geraknya cuma 1 mili. Ini 2 mili guys. Jadi saya ulang, saya ada 4 option untuk adjust trigger. Yang pertama ini 1 2 3 4. Fungsinya saya jelasin ya. Yang ini adalah untuk ini apa ya, nggak tahu namanya. Ini untuk langkahnya trigger. Jadi ini bisa, kalau ini saya kendorkan, ini panjang guys. Kalau ini saya kendorin, ini dia bisa sampai mundur 5 mili, bahkan lebih 5 mili ya. Kalau ini settingan standar ini ya. Terus yang kedua ini baut yang kedua ini ya, ini settingan trigger, kepekaan trigger seperti yang umum. Kalau pada trigger umum ya seperti ini ya, fungsinya itu adalah ini sama ya, kalian pasti tahu semua. Ini ya, ini yang umum, saya tidak hilangkan, tetap ada ya. Ini yang kedua. Yang pertama untuk ini kedalaman trigger, ini bisa disetting sampai 5 mili, ini 2 mili. Jadi sampai ke dalam gitu bisa ya. Yang kedua ini setelan umum untuk kepekaan trigger, ini ya, umum yang ini. Terus yang ketiga itu di sini guys. Ntar ya, ini saya sendiri jadi harus nahan. Nah ini saya kendorin. Anda bisa setting ini posisi ya, posisi trigger shootnya ya. Ini mau dipasang di depan bisa, ke belakang gini bisa. Ini nanti kita menyesuaikan. Jadi tergantung dari kenyamanan pribadi masing-masing ya. Ini saat kita ada popor, ini ada sudah terbentuk popor ya. Ini hand grip. Misal ya, popor yang ada hand gripnya terlalu dekat ya. Nah, ini terlalu dekat. Misal hand grip di sini dekat sekali. Jadi ya, harusnya triggernya di depan. Ini kan terlalu dekat. Ya. Terlalu dekat, kita bisa putar guys.
Ya, jadi saat ini hand grip dekat, ini jauh, triggernya bisa jauh. Nah, oke, yang ini ya, ini akan mungkin jadi pertanyaan. Ini nanti untuk pelindung triggernya akan saya rubah. Ini kurang maju. Nanti pelindungnya ini saya buang. Kita dari sini, batasnya pelindung di sini. Jadi saat ini trigger kita posisikan pada posisi depan. Ini jari cukup nyaman untuk masuk ke sini. Jangankan jari telunjuk, ibu jari pun nyaman. Bahkan mungkin jempol kaki pun bisa nyaman ya masuk di sini. Ini cukup gede. Ini ya guys, ini ruangan ini segini. Ini nanti saya buang, ini saya pindahkan ke sini. Jadi ruangan ini cukup gede untuk dimasukin jempol kaki pun bisa ya. Jangan khawatir. Itu ya. Ini adalah setting yang ketiga, adjuster untuk trigger yang ketiga ya ini. Jadi ini trigger kalau untuk match, untuk lomba, kalau saya pribadi saya lebih suka di posisi agak ke sini karena saya penembak kanan. Trigger saya keluarkan, jadi tidak pada poros A setengah sini. Saya tarik ke sini karena saya penembak dari kanan. Bagi petembak-petembak kidal, ini bisa digeser ke kiri. Nah, sini. Ini bisa dikeluarkan. Nah, ini guys, keluar. Kita lihat dari atas ya. Ini keluar ya. Kalau kanan sini. Nah. Ini ya. Kalau kurang keluar bisa di setting 90 derajat. Nah, ke sini gini. Ini cukup keluar sekali. Ya, triggernya ini keluar ya, ini jadi tidak pas di tengah, ini bisa diputar-putar. Demikian ya, ini settingan yang ketiga. Cuman yang nyaman nanti di sini guys, bocoran ya, saya kasih bocoran. Nah, di sini guys, sudut 45 derajat. Tapi juga tergantung popor ya. Nah, sekitar 45 derajat ini nyaman sekali guys. Tapi semua juga nanti tergantung yang bikin popor, letak posisi hand grip. Ini ya hand grip. Kalau misalnya hand gripnya terlalu jauh, ini diputar lagi ke sini, dia mendekat ke hand grip. Kalau hand gripnya terlalu dekat, ini diputar ke depan, jadi menjauh ke hand grip. Oke? Sudah saya jelaskan ya. Ini tentang adjuster ketiga untuk setting trigger. Jadi yang pertama ini untuk ini langkah triggernya ya. Kalau dikendorin ini semakin dalam, panjang. Ditekan, tes di belakang meletus ya. Terus yang kedua ini setelan kepekaan trigger biasa umum seperti yang unit-unit kalian yang ada ini. Terus yang ketiga ini bisa diputer-puter. Terus ini yang keempat, ini saya tambahkan lagi yang keempat guys. Ini yang keempat ya guys. Yang keempat ini adalah setelan untuk kuku. Ini setelan untuk kuku trigger yang di Arden. Ini untuk kukunya ya. Gimana jelasin ya? Ini tentang kuku posisi naik turunnya kuku trigger. Ya, ini naik turunnya kuku trigger. Jadi apa ya? Kadang repot ya membahasakan bahasa real yang kita lihat dan kita ucapkan dengan kata-kata yang jelaskannya repot ini. Ini kuku ya guys, kuku tentang apa ya? Ini ya. Jadi ini ada kuku trigger yang naik untuk ngikat ke hammer. Itu tinggi rendahnya itu kita setting dari sini guys. Paham ya? Ngerti nggak? Paham nggak ini? Settingnya dari sini. Gimana ya? Ini ada part. Bentar, saya cariin part.
Aduh, saya nggak punya pat kuku ya. Mana ya? Tapi kalian paham ya maksudnya ya. Jadi ini pada hammer yang lama produk kita ya. Saya rasa produk-produk lain juga demikian. Hammernya seperti ini guys. Nah di sini ini ada kuku. Nah, yang bentuknya gini, ini yang nyangkut di sini. Ya, pada produk lama kan gini. Ini ada wire cut ya, harden, baja di harden, SKD atau SLD di harden, lalu nyangkutnya di sini. Nah, kuku inilah yang kita atur posisi tinggi rendahnya guys. Paham ya? Kalau diatur tinggi maka dia akan nyangkutnya di sini dalam. Kalau diatur rendah maka dia nyangkutnya sedikit. Nah, itu settingannya di sini guys. Settingan yang keempat yang ini. Itu ya. Settingan keempat fungsinya di sana. Untuk naik turunnya kuku ya. Terus lagi ada satu hal lagi, ini ya, saya sering kali hadapin pada unit-unit lomba ya. Wah seperti itu kemarin sudah saya siapin, tapi ternyata ada halangan, kita nggak bisa berangkat ke event Kartasura Solo ya. Saya ada siapin, ada kalau nggak salah 7-8 unit. Udah kita bahas nanti aja itu. Ini ya. Jadi pada unit-unit lomba seringkali kita hadapin trigger itu nggak stabil guys. Dan itu jadi pemikiran kita, pemikiran saya. Nggak stabilnya kenapa? Karena ini material stainless. Rata-rata produsen chamber unit di Nusantara ini kita pakai bahan stainless ya untuk hammer. Sedangkan ini apa itu, kukunya itu adalah baja harden. Ah ini sorry, ini ada kuku. Nah ini guys, ini. Nah ini kan kukunya. Nih yang saya maksud tadi pada setelan keempat ya, yang ini depan ini adalah untuk ngukur tinggi rendahnya kuku ini ya. Ini ya. Nah ini kan seperti ini guys. Nah ini posisinya begini. Ini didorong per dari sini, trigger lepas, ini berangkat hammernya. Nah ini mukul. Saat ditarik, dia narik yang ini, yang belakang. Ini dikokang ya. Aduh gimana ini tangan satu. Jadi gini ya. Ini tarik, tek, dia naik yang depan. Tarik yang depan naik, terus nyangkut, ini ditembakin, kuku depannya turun, dia berangkat hammernya. Itu ya, begitu seterusnya. Ini ya, tarik ke belakang, nah naik. Nah, ini udah umum ya, rata-rata semua pengrajin Nusantara pakai seperti ini. Dan ini saya rubah guys. Ini yang saya rubah. Karena apa? Karena ini baja harden ya. Ini keras sekali. HRC mungkin di 50-an, 55, 50. Terus ini pakai stainless. Akibatnya nanti lama-lama stainlessnya kalah dan ini hilang ketajamannya. Ini jadi R. Jadi bulat. Kalau udah gitu nyangkut dikit meletus, seringkali miss waktu dikokang. Ini penyakitnya di sini guys. Dan per hari ini
ini saya share, barangkali juga bermanfaat untuk para pengrajin lainnya di Nusantara. Ini kita pakai harden juga guys. Ini kita tanamkan di hammer. Ini baja harden keras, kekerasannya sama seperti ini. Jadi di sini yang kita adu adalah ini ya, harden, baja harden ya, sama harden sama harden ya. Ini keras sama keras. Jadi ini nggak aus, nggak mudah aus. Ini nggak bisa aus, bukan nggak bisa aus, keras sekali ya. Jadi nggak bila dibandingkan dengan stainless jauh kekerasannya. Kalau stainless kan ini mudah aus, sehingga kita harus setting lagi trigger. Kadang di kokang kalau kita pingin dapatin settingan yang soft banget, empuk banget ya, itu seringkali kalau kita kokangnya nggak pelan-pelan, miss, di kokang lepas, kadang nyangkut kadang enggak. Itu problemnya di sini, karena hammer kita sudah aus. Hammer kita stainless dilawankan sama baja harden, jauh guys, kalah stainlessnya. Makanya kita kasih harden juga, kita tanamkan di hammer ya, kita tanamkan di hammer. Nina, coba tolong mintain ke Pak Dendi hammer yang sudah ada slotnya ini. Mintain hammer yang sudah ada slotnya ini ya. Coba di Pak Dendi. Ntar ya, saya tunjukin ya. Nyantai dulu guys. Ini hammer kita dan belum saya slot. Nah ini, jadi seperti ini guys. Loh, pasangannya bukan ini. Ini pasangannya. Nin, mintain pasangannya Nin. Bukan yang kecil. Ini ya, yang kecil ini pasangannya. Jadi ini ada pasangannya, bukan ini ya pasangannya. Jadi ini ya, seperti ini. Ini kita baut. Ini harden. Ini yang nanti kita adu sama ini, harden sama harden. Jadi keras sama keras. Ini nggak mudah aus, jadi nanti diharapkan nggak akan terjadi lagi trigger miss di kokang, kadang nyangkut kadang enggak, karena ini stabil ya, keras sama keras. Ini ya pasangannya ini. Ya, ini nanti kita pasang baut. Ya, ini bautnya kepanjangan guys. Jadi ini saya berbagi untuk para pengrajin di Nusantara ya. Semoga informasi atau masukan ini bermanfaat demi kemajuan perbedilan Nusantara ya. Ini di sini. Jadi ini depan begini, posisinya gini. Nah, ini guys. Ini yang kita adu. Ini keras, yang ini juga keras. Ini keras, ini keras. Keras sama keras, jadi dia awet. Jadi kita bisa ambil sudut sekecil mungkin. Nah, ini ya. Dan untuk setelan ini naik turunnya ini kita sudah bikin pada setelan nomor 4 yang ini. Jadi saya bisa memposisikan ini tipis banget. Nah, tipis banget ya, dikit banget. Mau dalam, mau tipis, ini dalam, bisa disetting ya. Oke ya, paham ya? Saya ulang, jadi kalau kemarin kita pakai sistem ini,
Yang mana? Yang hammernya tadi udah dikeluarin. Jadi kita kemarin kan ngadu stainless sama stainlessnya pasti kalah. Dia di sudutnya bentuk R. Jadi kadang waktu dikokang, disetting enak, dipakai beberapa kali ledakan, lalu seringkali miss, dikokang nggak nyangkut, kadang nyangkut, kadang enggak. Itu karena yang di stainless aus, guys. Jadi kita kasih sekarang harden ini ya, seperti ini. Next, semua trigger kita ke depan akan seperti ini. Kita mulai dari produk viral. Oke ya. Kita pakai trigger ini kecil ya. Oh, ini ada chamber apa itu? Kisru, guys, kisru. Ini produk saya yang dulu. Cuman sebagai perbandingan aja ya. Kira-kira perbandingannya besarnya segini, guys. Ini viral. Saya balik ya kamera, coba ya. Cukup jauh ya. Untuk dimensi sama kisru cukup jauh. Ini viral yang kecil. Ini viral kecil. Dimensinya cukup jauh. Kecil banget yang kecil ini. Seukuran dekil, guys. Kalau tahu dekil, ini seukuran dekil. Ya. Ntar. Nina, ambilin chamber dekil nih. Yang ada triggernya juga. Ini ya, kalau sama kisru cukup jauh. Jauh. Imut, guys. Viral yang kecil. Untuk powernya ntar lagi kita coba ya. Ini dekil. Ya, sama ya, sama dekil ya. Kalau ingin tahu viral sama dekil ini perbandingannya, kalau Anda punya dekil, kira-kira segitu, kecil, chamber kecil, semoga powernya besar ya. Saya nggak tahu bisa lari berapa. Kalau yang besar kemarin kita coba sudah up 1000 pakai 16 green. Ini juga belum ada perlakuan istimewa. Ada setting, saya cuman rakit aja. Kita coba bentar lagi ya, powernya. Oke, seperti ini ya kira-kira trigger baru kita. Tampilannya seperti ini, cukup kecil bila dibandingkan dengan trigger-trigger yang lama. Jauh ya. Oke, kita coba ya. Viral yang kecil.